Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyid Fikri SPDI MH. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, tepatnya di program studi Pendidikan Agama Islam. Spesialisasi saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah ilmu falak. Dan sekedar informasi untuk sahabat sekalian, mata kuliah ilmu falak ini merupakan mata kuliah pengembangan kompetensi. Namun pengembangan kompetensi ini wajib ada di setiap program studi yang ada di Fakultas Agama Islam, karena mata kuliah ini menjadi ikon pengembangan al-Islam kemuhammadiyahan di Fakultas Agama Islam. Pada video kali ini, sahabat sekalian, saya ingin menjelaskan terkait teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah ilmu falak dengan bobot 2 SKS sebagai salah satu persyaratan pada unsur penilaian sertifikasi dosen, yakni pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi, atau biasa kita kenal dengan istilah PDD UKT-PT. Namun sebelum saya menjelaskan terkait teknik pengajaran saya dan model pengajaran saya, terlebih dahulu diawali saya ingin mencoba menggambarkan atau mengungkapkan luaran yang diharapkan pada mata kuliah ilmu falak, deskripsi singkat terkait mata kuliah ilmu falak, serta capaian pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah ilmu. Mata kuliah ilmu falak diperuntukkan bagi mahasiswa di Fakultas Agama Islam sebagai calon sarjana yang diharapkan memiliki kompetensi tambahan, karena mata kuliah ilmu falak ini mengajarkan kepada mahasiswa terkait bagaimana menghitung arah kiblat, yang kedua menghitung awal waktu sholat, yang ketiga menghitung awal bulan, yang keempat menghitung kejadian gerhana sebagai bagian dari peribadatan umat Islam. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki skill tambahan dalam melakukan pengukuran dan akurasi arah kiblat di masjid-masjid yang ada di sekitar rumpun rumah mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan atau menghasilkan sebuah jadwal waktu sholat paten. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil sikap dan perannya dalam menyikapi problematika perbedaan awal bulan yang ada di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu falak, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah secara umum sejarah perkembangan ilmu falak, dan yang kedua, mahasiswa dapat merinci manfaat mempelajari ilmu falak. Tiga, mahasiswa dapat menelaah hukum mempelajari mata kuliah ilmu falak. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan 3 instrumen falak yang ada di handphone mereka. Yang pertama yakni kalkulator saintifik, peta koordinat, dan lunas solkal. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan data yang ada di handphone tadi, data dalam melakukan pengukuran arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, dan kejadian gerhana. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menggali fikih arah kiblat serta dalil-dalil yang terkait. Yang ketujuh, mahasiswa dapat melatih hisab arah kiblat beserta penggunaan instrumen yang terkait. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menggali fikih waktu sholat serta dalil-dalil yang terkait. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melatih prosedur waktu sholat hisab, waktu sholat duhur, dan sholat asar. Dan yang kesepuluh,
mahasiswa mampu melatih prosedur hisab waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Adapun yang ke-11, mahasiswa mampu menggambarkan proses penentuan awal bulan, baik antara ruqyah maupun hisab. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu menentukan hari dan jumlah keseluruhan hari tanggal yang dikonversi. Ke-13, diharapkan mahasiswa memiliki kreativitas dalam menyusun kalender sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan koreksi atau mengoreksi arah kiblat masjid di daerah masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian yang saya dimanapun berada, adapun yang menjadi rujukan pembelajaran dalam mata kuliah ilmu falak, yakni ada 2 buku modul buku ajar yang telah saya terbitkan ber-ISBN. Yang pertama, modul pembelajaran ilmu falak bagian 1. Di dalam isi modul ini ada 2 unsur pembahasan, yakni pembahasan terkait arah kiblat, dan yang kedua pembahasan terkait waktu sholat. Adapun modul yang kedua, yakni modul pembelajaran ilmu falak bagian 2. Dalam buku ini membahas 2 pembahasan, yakni pembahasan penentuan awal bulan dan kejadian gerhana. Demikianlah sahabat sekalian penjelasan terkait luaran, deskripsi, serta capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ilmu falak, serta rujukan untuk selanjutnya. Marilah kita simak video berikut sebagai bentuk model pembelajaran saya dalam salah satu mata kuliah ilmu falak. Terima kasih, silakan mari menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah dari sekalian. Ya, hari ini kita mulai kembali proses perkuliahan kita. Ya, walaupun pertemuan kemarin ya saya sudah periksa hasil meet-nya. Ya, hasil meet-nya terkait arah kiblat. Ya, ada beberapa perbaikan nanti akan saya kirim di grup kelas kalian. Sebelumnya adik-adik sekalian, sebagaimana biasanya ya, saya harap kebiasaan-kebiasaan seperti ini dapat menjadi contoh di kampus yang lain. Ayub, billah, silakan. Ayub membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka sebelum kita memulai proses perkuliahan. Ya, silakan Ayub. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dinda Ayub. Ya, ini adik sekalian, ya semoga kita yang membacakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Sebelum itu saya mau coba isi daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Ya, coba semua on cam dan ini dengarkan namanya. Sudah kelihatan nih ya? Share screen saya. Pak, sudah kelihatan. Ya, kita ambil karena Jumat kemarin saya tidak masuk. Ya, ini kita ambil pertemuan memindahkan ke hari ini. Oke. Coba dengarkan namanya terlebih dahulu. Muhammad Yasir Nurdin. Abdul Muin. Alif Hidayat. Hadir Pak. Iya, hadir Pak. Maulana Ilham.
Hadir Pak. Muhammad Arif AR. Ayub Billah tadi mengaji. Arya Pratama Putra. Arya Radi Triputri Putra. Hadir Pak. Ya, sekarang di kita ini menganut sistem serba online ya. Daftar hadirnya pun di kalian adik-adik sekalian nanti ke depan itu daftar hadir akan tersistem mengunci dan membuka nilai ya. Ke depan itu nanti akan tersistem mengunci dan membuka nilai. Dalam artian kalau adik-adik sekalian memenuhi target pertemuan ya, memenuhi target pertemuan 80%, maka kunci nilai A terbuka, A, B, C terbuka. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi target 80% dari pertemuan, maka dosen tidak bisa menginput nilai A. Tapi hanya nilai B dan C. Itu tergantung dari asesmen ya, asesmen atau penilaian dari dosen itu sendiri. Jadi ke depan, makanya ke depan itu sistem yang sudah mengatur penilaian itu sendiri. Baik adik-adik sekalian, ya syukur alhamdulillah ya kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita sudah masuk kepada materi fikih waktu sholat. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke fikih waktu sholat, ya saya ingin mereview dulu, ya uji coba dulu ya. Jawab terkait materi UAS. Jangan sampai meetnya kemarin, jangan sampai ada ya meet kemarin cuma mengambil hasil kerja temannya, tetapi sebenarnya atau dikerjakan sama temannya. Ya, tapi saya pikir semua ya semoga hasil kerjanya sendiri. Coba saya tanya satu persatu dulu. Ya, siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab silakan angkat tangan di reaksinya. Ada sekalian, kalau misalkan ya, kalau misalkan saya berada pada negara yang nilai bujur tempatnya 15 derajat, bujur timur, ya. Misalkan saya berada pada negara yang nilai bujur tempatnya 15 derajat, bujur timur, maka saya menghadap sholatnya kemana? Timur atau barat? Coba siapa yang menjawab? Coba diulang Pak. Ya, misalkan ya saya ulang. Misalkan saya berada pada negara yang bujur tempatnya 15 derajat, bujur timur. Maka saya menghadap sholatnya kemana? Timur atau barat? Timur. Apa ini? Timur, Pak. Timur. Ya, Alif Hidayat, timur ya. Oke, mantap. Coba kenapa Alif Hidayat? Alasannya kenapa kita menghadap ke timur? Saya Pak, Ya, Muknika dulu, Muknika. karena di bawah 140 derajat, Pak. Ada yang lain? Kenapa kita menghadap timur, Dek? Masih Pak, kurang paham saya, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Maulana. Saya Pak. Siapa, Maulana, silakan. Kalau saya Pak. Saya Pak. Oh ya, silakan Maulana. Kenapa kita menghadap timur, Dek? Kalau saya menurut juga karena Pak, karena bujur tempatnya itu lebih rendah daripada bujur Ka'bah. Ya, tepat ya. Alasannya seperti itu. Kenapa? Karena nilai bujur tempatnya lebih kecil dari bujur tempat Ka'bah atau bujur timur Ka'bah. Oke, yang kedua lagi. Ya, sudah dapat ya. Yang kedua, kalau misalkan saya berada pada negara yang nilai bujurnya 169 bujur barat, 169 bujur barat, maka saya sholatnya menghadap kemana? Timur atau barat? Siapa yang mau berkomentar? Barat. Oh, Muknika. Barat. Oke, semua menjawab barat. Benar ya. Sekarang semua menjawab barat. Alhamdulillah, benar. Berarti tidak ada nyontek ini di UAS meet-nya kayaknya ya. Ya. Menghadap barat. Apa alasannya menghadap barat? Kenapa bisa menghadap barat? Karena bujur timur tempat lebih besar dari bujur timur Ka'bah. Yang lain, masih ada yang lain?
Kenapa bisa menghadap barat? Kalau misalkan saya berada di nilai bujur barat 156. Saya Pak. Ya, Maulana silakan. Maulana lagi. Ya. Karena kan kalau umpama dari barat ini Kak, Pak, putarannya diambil yang lebih terdekat. Ya. Terus Itu aja Pak. masih ada lagi yang mau ditambahkan. Memang diambil dari terdekat. Kalau Ka'bah kita mengambil terdekat. Alasan lagi yang kedua, kenapa bisa? Ya, oke. Ada kenapa Maulana? Itu aja yang saya tahu. Oke. Karena alasan yang pertama, karena nilai bujur baratnya lebih dari 140 derajat. Maka lebih dekat kalau menghadap ke barat daripada kita sholat menghadap ke timur. Ya, dan dalil kiblat tadi sesuai yang dijelaskan Maulana bahwa kiblat itu menghadap ke yang terdekat. Jadi coba lagi saya tanya terakhir, pertanyaan pembuka terakhir ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang insya Allah pada hari ini kita akan belajar terkait fikih waktu sholat. Terakhir, ada berapa rumus mencari selisih bujur? 4, Pak. Muhnika. 4. Siapa lagi nih yang lain? Nur Hidayati. 4, Pak. Pak. Ya, Nur Hidayati 4. Coba. Yang pertama Pak, BTS lebih besar C. Ya. Bujur timur tempat lebih besar. Bujur timur tempat lebih besar C sama dengan bujur timur X dikurang bujur timur X sama dengan barat. Masuk ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kita masuk ke pertemuan ke-9. Sekarang ini jelas sudah kelihatan anunya, Dek. Kelihatan PowerPoint-nya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, tunggu dulu ya. Kita buka dulu. Sekarang sudah pertemuan 9 terkait ya, kita sudah masuk ke fikih waktu sholat ya. Baik adik sekalian, untuk pertemuan 9 ini adapun capaian dari mata kuliah kita ya sebagaimana yang RPS yang telah kalian dapatkan, yakni diharapkan kalian mahasiswa mampu menguraikan fikih waktu sholat serta dalil-dalil yang terkait ya. Terus adapun indikator materinya ada 6. Yang pertama, kalian diharapkan mampu tepat dalam menjelaskan dalil Al-Quran tentang waktu sholat. Yang kedua, menjelaskan dalil hadis tentang waktu sholat. Kemudian yang ketiga, menguraikan pandangan mazhab Syafi'i. Keempat, mazhab Hanafi. Kelima, mazhab Hambali tentang waktu sholat. Jadi keempat imam mazhab ini. Ya, ada 6 indikator dari perkuliahan kita. Ya, sebelumnya ya saya ada yang bisa menjawab ini? Dari mana kira-kira waktu sholat itu ditemukan? Ada yang mau menjawab? Coba Ayub. Ayub dulu. Ya, ketua tingkat. Ya, silakan Ayub. Kira-kira menurut Ayub dari mana waktu sholat ini ditemukan ini? Kalau sepengetahuan saya Pak, ini waktu sholat itu mungkin sebagian ada dikemukakan di dalam Al-Quran, Ya. kemudian sebagian pula dikemukakan dalam sebuah hadis, dan satunya lagi dikemukakan beberapa cerita para sahabat Nabi dan sebagainya. Mungkin dari itu. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Ayub. Coba ada ya pendapatnya Dian Mando mengatakan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu itu sendiri. Tidak, Pak. Siapa yang berkomentar? Jawab Muknika. Mana Muknika ya? Kenapa Muknika tidak setuju dengan pendapatnya itu? Silakan. Karena ada dalil sama hadis, Pak, yang menjelaskan. Ya, oke. Kita lihat ya nanti ya. Kalau Muknika coba saya tanya. Kira-kira kalau saya mau sholat
sholat subuh di waktu maghrib bisa atau tidak? Kira-kira kenapa kalau saya sholat subuh di waktu maghrib, kenapa tidak bisa? Karena itu ada waktunya Pak yang ditentukan. Ya, masing-masing sholat ada waktunya, mantap. Yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Tidak apa-apa deh, berkomentar. Yang lain ya. Pernyataannya ada Armando. Iya, tetap pernyataannya di Armando juga. Maulana. Setuju atau tidak? Maulana Pak, Maulana silakan. Ya, kalau sependek pengetahuan saya itu Pak, kan waktu itu sudah ditentukan dari sholat maghrib, isya atau subuh, sudah ditentukan dari ahli falak itu sendiri Pak. Jadi itu umpama kalau mau sholat maghrib ke sholat isya, tidak bisa Pak, karena kan sudah itu sholat maghrib itu sudah terjadwalkan, kayak sudah pas memantong itu di jam sekian Pak. Oke. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, saya sama-sama. Terima kasih juga pendapatnya ini, Maulana. Menurut saya pernyataannya ada Armando itu ada benarnya, karena di dalam Al-Quran itu sendiri kan tidak disebutkan waktu sholatnya, melainkan di dalam Siapa ini? Bukhari. Di dalam Al-Quran itu sendiri kan cuma menyebutkan di dalam Quran surah An-Nisa itu ayat 103, dan di situ Allah berfirman, maka laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini tidak menjelaskan tentang subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya. Jadi benar atau salah pendapatnya ada Armando? Pernyataannya ada benarnya. Oke. Tidak Mantap. disebutkan gitu. Ya, oke ya. Kita terima kasih untuk jawabannya. Kalau kita mau bicara terkait waktu sholat ada di sekalian, ya, kita harus tidak boleh setengah-setengah. Harus ada yang dikatakan ditinjau dari segi dalil. Terus yang kedua harus ditinjau dari segi bayangan itu sendiri. Nanti kita akan lihat ya dari mana ini. Kita harus, kalau kita mau berbicara terkait waktu sholat, ini tidak boleh terpisah antara tinjauan dalil dan tinjauan bayangan. Al-Quran dan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ya. Kalau kita berbicara dalil dalam Islam itu sumber hukum dalam Islam atau yang dijadikan dalil ada Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita mau berbicara terkait dalil. Kalau dalam Al-Quran, saya tadi sudah disebutkan oleh Bukhari, dalilnya ya ini inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, coba sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Ya, 1. Sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian sholat asar ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Ya. Kemudian sholat maghrib ketika matahari terbenam dan muncul cahaya merah nanti syapak. Ini yang dikatakan syapak ya. Kemudian sholat isya ketika syapak atau mega merah menghilang. Jadi menghilang sholat isya itu ketika mega merah menghilang. Kemudian waktu subuh menjelang ketika cahaya fajar ya telah muncul. Oke. Jadi konsep bayangan dari pagi adik-adik sekalian jam 6.30 sampai dengan jam 12, konsep bayangan itu semakin memendek. Sampai sini ada yang kalau ada yang tidak diketahui dia langsung bertanya ya. Kita ini konsep bayangannya ternyata semakin memendek. Ketika matahari terbit dari timur, bayangan menghadap ke barat di pagi hari jam 6.30 panjang sekali. Semakin naik, semakin memendek. Semakin siang ya, pendek bayangannya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Sekarang gambar berikutnya. Ada yang mau berkomentar lagi? Kira-kira apa perbedaan dari gambar berikutnya dengan gambar ini? Karena arah matahari sudah ada di barat. Terus sekarang siapa ini? Bukhari. Ya, Bukhari. Sekarang terus pancaran arah matahari sudah mengarah ke barat, terus bayangannya terpantul ke timur. Ya, jadi ini bayangannya mengarah ke timur. Ya, ini juga mengarah ke timur.
Oke, mantap. Ya, saya tidak perlu menjelaskan kalau seperti ini berarti sudah agak paham. Ini gambar jam 10 tadi, bayangannya bagaimana? Inilah adik-adik sekalian ya, perhatikan. Dari dalil tadi, kalau dalil sholat zuhur tadi mengatakan apa? Sholat zuhur dilaksanakan di saat, tadi dalilnya yang hadis menjelaskan bahwa sholat Jibril mendatangi Rasulullah. Matahari tergelincir. Ya, di saat matahari tergelincir. Inilah adik-adik sekalian makna tergelincir ya. Proses tergelincir itu proses di mana jam 10 sampai dengan jam 1. Coba dilihat. Kira-kira apa maksudnya ini? Kenapa ketiga gambar ini dari jam 10 sampai dengan jam 1? Ada yang mau berkomentar? Ya. Ada yang mau berkomentar? Tergelincir maksudnya itu perpindahan arah atau gimana? Berpindah arah satu. Ya, ada benarnya. Lanjut. Yang lain, apa yang Makbul bisa tangkap dari makna dari ketiga gambar ini? Perbedaan bayangannya, Pak. Kenapa perbedaan bayangannya? Makin sore makin panjang bayangannya. Tapi ini jam 10-nya? Jam 10 itu Iya. Kenapa Makbul? Ya, enggak apa-apa ya. Sekarang ada sekalian, kita lihat dalilnya sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Apa-apa sih yang dimaksud dengan tergelincir itu dalam hadis itu? Ya, maknanya seperti ini. Ya, tergelincir adalah posisi di mana bayangan benda yang mengarah ke barat, tadi kan mengarah ke barat bayangan bendanya. Kenapa mengarah ke barat bayangan bendanya? Coba saya tanya dulu. Ada yang karena mataharinya terbit dari timur. Ya, mataharinya terbit dari timur. Ya, bayangan benda yang mengarah ke barat berada pada puncak terpendeknya. Ya, inilah tergelincir maksudnya ya. Puncak terpendeknya. Jadi nanti di waktu-waktu antara jam 10 sampai dengan jam 12 ataukah jam 12 lewat, ada kalanya nanti bayangan ini berada pada waktu puncak terpendek, paling kecilnya. Ya, kalau diukur itu inilah ahli falak ada di sekalian ya, mengukur sedetail mungkin. Ya, mengukur ini sesuai dengan gerak mataharinya, tapi nanti kita akan pelajari depan. Berada pada puncak terpendeknya. Kemudian bayangan tersebut mengarah ke timur dan kembali memanjang. Ya ini ya, mengarah ke timur bayangannya. Kenapa ini mengarah ke timur bayangannya? Karena mulai matahari. Karena matahari sudah berada di barat. Ya, karena matahari sudah mengarah ke barat. Dari mana waktu sholat itu didapatkan? Dari bayang-bayangan, Pak. Ya, dari bayangan itu sendiri. Oke. Lanjut, siapa lagi yang mau berkomentar? Ada sekalian, dari mana waktu sholat itu didapatkan? Ya, dilihat tadi kembali kedua. Pertama, didapatkan dari dalil. Dalil yakni dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, didapatkan dari tinjauan bayangan atau dari gerak arah matahari itu sendiri. Jadi itu saja. Ya. Tidak bisa kalau dari dalil saja waktu sholat 5 waktu itu dapatkan, tidak. Tapi harus disesuaikan dengan dalilnya, dengan konsep bayangan itu sendiri. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa kita sholat berdasarkan waktu atau jam sekarang? Kenapa kita sholat berdasarkan waktu atau jam? Berpatokan pada posisi matahari. Kenapa misal ya oke, berpatokan sama posisi matahari memang jelas. Ya, untuk menjawab pertanyaan kedua ini dan 3 ini ada sekalian, makanya ikuti pertemuan berikutnya. Ini jawabannya di bawah. Ya. Ikuti pertemuan berikutnya.